Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi hukum Dr. Sahril, dan tak lupa teman-teman sekalian kelas HES 6B. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arifin dari kelas HES 6B Institut Agama Islam Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul akad rahen, ya, implementasi akad rahen terhadap produk simpanan pada perbankan syariah. Nah, sebelumnya apa itu akad rahen? Nah, akad rahen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, pihak yang menahan harta atau barang dari si peminjam itu memperoleh jaminan untuk mengambil kembali atas piutangnya. Seperti itu. Ya, baik. Setelah kita mengetahui apa itu akad rahen, ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa sih landasan hukum dari akad rahen ini. Nah, landasan hukum mengenai akad rahen itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Lanjut kepada syarat akad gadai. Nah, syarat ini ada beberapa, ya. Yang pertama itu syarat terkait dengan akid atau pihak yang bertransaksi. Nah, syarat terkait akid ini menurut jumhur ulama itu orang yang berakad harus berakal dan sudah balik gitu. Kemudian ada syarat terkait dengan marhun bih. Nah, syarat terkait dengan marhun bih atau utang. Jadi utang itu harus dikembalikan oleh si peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan apa? Dengan barang jaminan. Nah, selain itu utang ini harus jelas dan terhitung. Nah, kemudian syarat terkait dengan marhun atau barang yang digadaikan. Baik, syarat terkait dengan marhun atau barang yang digadaikan. Yang pertama, itu jelas dan bisa ditunjukkan. Yang kedua, itu barang milik si pemberi agunan. Yang ketiga, bisa dijual atau bisa dijual dengan nilai sama besarnya atau memiliki nilai yang sama besarnya dengan hutang. Yang keempat, itu bisa dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam. Yang kelima, itu tidak terikat dengan pihak lain. Yang keenam, utuh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bisa dimanfaatkan, bisa diserah terimakan kepada pihak lain secara materi atau manfaatnya. Kemudian, apa rukun dan syarat dari akad gadai ini? Nah, apa saja rukun akad gadai? Nah, akad gadai memiliki 4 rukun. Nah, yang pertama itu marhun atau barang yang digadaikan. Yang kedua itu marhun bih atau hutang. Yang ketiga itu sigot atau ijab kabul. Dan yang keempat itu dua pihak yang bertransaksi, yaitu pihak pemberi gadai atau yang bisa kita sebut itu rahin. Kemudian yang kedua, pihak yang kedua itu pihak penerima gadai atau yang bisa kita sebut murtahin. Nah, oke. Ya, baik, lanjut kepada skema skema akad rahen pada perbankan syariah. Nah,
Skema akad rahan pada perbankan syariah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada murtahin atau pihak penerima gadai. Kemudian ada yang kedua nasabah, pihak pemberi gadai. Kemudian yang ketiga itu ada marhun, barang yang digadaikan. Dan yang keempat ada marhun bih atau hutang. Nah, bagaimana skema akad rahan ini di perbankan syariah? Nah, yang pertama itu nasabah menggadaikan barang kepada pihak bank, ya, pada murtahin. Nah, kemudian pihak bank itu mentaksir barang gadai tersebut berapa besaran pembiayaan yang diterima oleh si nasabah. Nah, setelah ditaksir berapa besaran pembiayaan yang akan diterima oleh si nasabah, itu kemudian nasabah memperoleh pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan, gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah periode berakhir, ya, dan si nasabah ini membayar hutangnya kepada pihak bank, maka pihak bank memberikan kembali barang jaminan tersebut kepada si nasabah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai akad rahan, implementasi akad rahan terhadap produk simpanan pada perbankan syariah. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.